Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah hadir semua siswa-siswi kelas 7B? Insya Allah, Pak. Sudah, Lengkap, Pak. Pak, hadir semua. Oke, ya mohon maaf tadi Bapak sempat terkendala jaringan. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan. Baik, Pak. Dipimpin doanya. Semuanya bersiap. Berdoa. Selesai. Ya, dengan berdoa insya Allah apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita untuk kedepannya. Amin. Amin. Anak-anak masih semangat? Semangat, Semangat, Pak. Semangat ya? Semangat, Pak. Ya, walaupun belajar dari rumah, kita harus tetap semangat ya. Dan jangan Ya, lupa Pak. selalu menerapkan 3M. Ada yang tahu apa itu 3M? Pakai masker, Pak. M yang pertama apa? Memakai Mencuci masker. Pakai masker. M yang kedua? Mencuci tangan. Mencuci tangan. M yang ketiga? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Pintar sekali ya anak Bapak ya. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengidentifikasi teks prosedur ya. Sebelumnya, minggu yang lalu kita belajar tentang teks cerita fiksi. Ya, ada yang masih ingat tentang pembelajaran minggu lalu tentang teks cerita fiksi? Imajinasi tokoh-tokohnya memiliki ciri khas, Pak. Tokohnya bisa ada keajaibannya di sana, Pak. Oh iya, Mega. Memiliki Iya, contohnya kesaktian. Doraemon, Pak. Ya, benar. Doraemon. Itulah Atau Harry Potter. imajinasi ya atau cerita fiksi. Sekarang kita masuk ke materi teks prosedur. Halo? Terdengar suara Bapak? Ya, Ya, Pak. Ya. Terdengar, Pak. Teks prosedur. Kalian pernah membuat nasi goreng? Pernah, Pak. Pak. Kenapa? Pernah. Kalau pernah keasinan, Pak. Membuat sendiri atau dimasakkan? Halo? Asinan. Garamnya kebanyakan. Garamnya kebanyakan. Oke. Nah. Cung, siapa yang pernah membuat? Saya, Pak. Pernah, Pak, tapi dibantu, Pak. Iya. Dalam membuat nasi goreng kan tentunya ada tahapan langkah-langkah ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Bisa menjelaskan bagaimana sih langkah-langkah dalam membuat nasi goreng? Saya hangus, Pak. Mega aja, Pak, yang ngejelasin, Pak. Nanti salah loh, Pak. Oh iya, tidak Baik, apa-apa. Pak. Coba ceritakan pengalamannya. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan ketika membuat nasi goreng? Iya, Pak. Sebelum memasak, pastinya kita menyiapkan dulu alat-alat dan bahannya ya, Pak. Jangan sampai sudah menyalakan kompor, tapi kita baru mengupas bawang. Jadi tahapannya harus berurutan. Jadi untuk bahan-bahannya, misalnya seperti bawang merah, bawang putih, atau cabai itu dibersihkan dulu, kemudian diiris-iris, baru mulai
ditumis ya Pak ya. Baru Ya. nanti masukkan nasinya, mulai goreng. Lalu boleh kalau misalnya sesuai selera ditambahkan kecap atau sambal. Mungkin seperti itu Pak. Iya, benar ya. Nah, itu kenapa nasi gorengnya bisa gosong kira-kira? Mungkin terlalu lama, Saya Pak. ketiduran, Pak. Ditinggal Saya ini Pak. ketiduran, Pak. Iya, berarti ada yang salah ya. Kenapa bisa gosong seperti itu? Iya, di Biasanya langkah-langkahnya. ketika kita gagal membuat nasi goreng, pasti ada langkah-langkah yang salah atau yang tidak sesuai dengan prosedur. Makanya ada Iya yang betul Pak. ada yang keasinan nasi gorengnya, ya. Ada yang rasanya aneh, nah itu karena tidak sesuai dengan prosedur. Kalau kita membuat nasi gorengnya sesuai dengan prosedur itu langkah-langkahnya ya, maksudnya pasti nasi goreng yang kita buat itu rasanya akan enak ya. Nah, itu jadi, nah dari sini ada yang bisa menyimpulkan tidak? Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Berarti Teks teks yang ada berisi langkah-langkahnya, Pak. Pak. Ya benar sekali ya, yang ada langkah-langkahnya. Jadi teks prosedur itu identik atau selalu berkaitan dengan langkah-langkah. Selain membuat nasi goreng, kira-kira apa lagi yang memerlukan prosedur? Ada yang tahu? Cara main gitar, Pak. Iya. Menyalakan TV, Pak. Menyalakan Menyalakan TV. TV kan ada langkah-langkahnya, Pak. Bagaimana tuh langkah-langkah Cara. menyalakan TV? Kabelnya dicolokin. Terus Colokin pencet kemana? tombol itu kan Dicolokkan kemana? kemudian nyalakan power TV. Power pada TV. Ya. Kemudian ambil remote, Hmm. pilih saluran yang akan ditonton. Ya, benar sekali ya. Itulah langkah-langkah untuk menyalakan TV. Nah, kira-kira jika langkah-langkahnya tidak sesuai urutan, akan berhasil menyala tidak TV-nya? Misalkan langsung menekan tombol power sebelum mencolokkan kabel, kira-kira bakal nyala tidak TV-nya? Tidak Pak. Tidak, Pak. Karena Ya. tidak ada aliran listrik Pak. Misalkan mencolokkannya ke hidung bukan ke saklar, tuh nyala tidak kira-kira? Nggak bisa dong, Pak. Tidak Pak. Nah, itu artinya dalam sebuah teks prosedur, langkah-langkahnya harus berurutan ya, agar tujuan yang kita inginkan dapat tercapai. Oke. Dalam teks prosedur itu terdapat struktur dan kaidah kebahasaan ya. Ada yang sudah tahu apa saja struktur dan kaidah kebahasaannya? Mungkin dimulai dari pembukaan ya Pak, atau tujuan. Kemudian ada alat dan bahan, kemudian langkah-langkah, baru terakhir penutup. Mungkin seperti itu ya Pak. Iya, betul sekali ya. Oke, Bapak akan bagikan dulu ya materinya. Nanti bisa dilihat di sini. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi tes prosedur itu biasanya sering kita temukan dalam buku resep makanan atau dalam tutorial ya, bisa berupa teks atau bisa juga berupa video yang dapat kita temukan di YouTube, Facebook atau Instagram. Nah, ini benar ya, tadi pengertiannya yaitu tes prosedur itu selalu berisikan cara, tujuan untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan ya. Tes prosedur itu ada 3 macam. Yang pertama tes prosedur sederhana, tes prosedur kompleks, dan tes prosedur protokol ya.
Di sini sengaja tidak Bapak jelaskan. Nah, nanti kalian akan Bapak buatkan kelompok, kemudian nanti kalian berdiskusi ya untuk mencari materi-materi ini dari internet atau dari buku pelajaran. Nah, ini ada 4 struktur tes prosedur, ya benar tadi seperti yang dikatakan oleh Yesi, ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup ya. Kemudian untuk kaidah kebahasaannya ada 8. Yang pertama terdapat penggunaan kalimat imperatif, kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, konjungsi temporal, verba material, verba tingkah laku, partisipan manusia, dan bilangan penanda. Nah, semua ini nanti kalian diskusikan dan cari materinya melalui internet ya, atau melalui buku ajar. Nah, nanti Bapak akan Baik, Pak. Ya, nanti Bapak akan bagikan kelompok-kelompoknya melalui grup WA. Sudah Bapak bentuk kelompok-kelompoknya. Tinggal nanti kalian diskusikan saja ini ya tentang macam-macam tes prosedur, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Semuanya sudah Bapak terdengar suara Bapak? Terdengar, Pak. Semuanya sudah Bapak siapkan melalui LKPD ya. Kemudian, bagaimana sih contoh tes prosedur itu? Nih, Bapak akan Bapak share ya. Nah, ini adalah contoh tes prosedur langkah-langkah membuat nasi goreng. Nanti top filenya akan Bapak bagikan melalui grup WA ya, tinggal kalian unduh, kemudian kalian baca tes prosedurnya, nanti kalian diskusikan dan kalian analisis dengan teman-teman satu kelompok. Misalkan, mana nih yang bagian strukturnya, mana bagian tujuannya, mana yang merupakan alat dan bahan, kemudian mana yang merupakan langkah-langkah. Nah, nanti kalian diskusikan dengan teman satu kelompok. Kemudian nanti kalian analisis juga kaidah kebahasaannya ya, seperti misalkan dalam tes prosedur ini ada tidak kalimat imperatifnya. Nah, kalau ada silakan kalian tandai atau kalian catat. Kemudian ada tidak penggunaan konjungsi temporalnya? Ada tidak verba material dan tingkah lakunya? Nah, itu ya. Nanti silakan kalian diskusikan dengan teman satu kelompok. Kalian tidak akan bisa menganalisis tes prosedur ini kalau kalian belum tahu materinya ya. Jadi sebelum mendiskusikan atau menganalisis tes prosedur yang telah Bapak bagikan, kalian cari tahu dulu materi-materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan tes prosedur. Boleh dari internet, boleh dari buku pelajaran. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan tidak kira-kira? Sudah jelas, Pak. Jelas, Sudah Pak. jelas, Pak. Jelas ya. Nah, nanti misalkan ada yang tanyakan, langsung hubungi Bapak saja melalui grup WA ya yang sudah Bapak bentuk ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Jadi kita bertemu lagi pukul berapa ya? Pukul 10 ya? Pukul 10. Jadi Bapak berikan waktu Ya, 30 Pak. menit untuk berdiskusi dan menganalisis. Nanti pukul 10 kita bertemu lagi dalam web meeting. Nanti tinggal kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ya, ada yang tanyakan tidak sampai sini? Sudah, Nanti Pak. yang diskusi Paham, yang Pak. ngomong itu aja ya, Pak. Bagaimana, Bu? Bagaimana? Isi? Nanti kalau presentasi yang ngomong satu aja, Pak. Ya, hanya perwakilan saja ya. Jadi boleh ketua kelompoknya atau boleh perwakilannya saja. Tinggal didiskusikan saja dalam kelompoknya ya. Iya, Pak. Oke. Sekarang silakan boleh live dulu. Nanti
30 menit kemudian kita bertemu lagi dalam web meeting. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, Ya, Pak. nah itu kan tadi apa namanya? Zoom meeting yang pertama ya Bu ya. Kemudian kan nanti ada Zoom meeting yang kedua, saya tuh rencana. Nah itu gimana Bu? Langsung aja tah, ini Bu. Yang presentasinya gimana, Pak? Mau direkam juga nggak? Tuh ya presentasinya Bu ya. Apa di skip aja apa gini, memori aja apa gimana? Nanti paling dari diskusi kelompok aja kali ya, Pak? Dari diskusi kelompok Bu. Jadi nanti aktif di WA gitu ya? Ya aktif di WA aja Bu ya. Kemudian nanti saya minta tolong ya Bu ya, paling nanti saya akan membuat ininya apa hasil analisisnya. Nanti jika memungkinkan sih ada satu orang yang berpresentasi ya Bu ya. Boleh, boleh, Pak. Ya, seperti itu ya Bu ya. Iya, Pak. Atau sekarang saja deh Bu, presentasinya gini aja. Nanti gampang saya skip di videonya. Bentar ya Bu ya. Bentar ya Bu ya. Saya kirim di WA grup ya Bu ya. Coba Pak sebentar. Oh ini. Apa tuh Pak? Bentar Bu. Ini yang apa namanya? Yang presentasi. Sudah saya kirim Bu. Masuk ya Bu? Masuk ya Bu ya? Ini Masuk Bu. Iya, Pak, udah masuk, Pak. Nanti itu kan saya buat ada teks prosedur Bu yang nasi goreng. Nah nanti di ini aja Bu, misalkan tujuannya apa, kemudian bahan-bahannya apa saja, sama langkah-langkahnya apa. Kemudian ini tidak ada bagian penutup seperti itu Bu ya. Oh iya. Ya Bu ya. Bentar di lagi saya buka. Pak, masih ada berapa menit, Pak? Aduh kurang tahu Bu ini gimana ya. Ayo Pak. Oke, lanjut saja Bu ya, kita langsung skip sekarang langsung ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana hasil diskusinya? Sudah selesai? Ya Pak. Ya, Pak. Tadi kita bahas tentang jenis-jenis teks prosedur, Pak.
Ya. Silakan satu orang, siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Siapa? Siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Ya, Assalamualaikum. Ya, silakan anak-anak, siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Iya, Pak. Saya, Pak. Oh iya, silakan. Silvia ya? Saya, Pak. Ya, silakan Neng. Iya, Pak. Ya, Pak, jenis-jenis teks prosedur atau teks prosedur sederhana yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2 langkah saja, Pak. 2 atau 4 teks prosedur sederhana. ya, Sedangkan kalau teks prosedur kompleks, teks yang berisi banyak langkah dalam melakukan sesuatu, Pak. Contohnya membuat STNK, membuat KTP, Pak. ya, Sedangkan teks prosedur protokol, yaitu teks yang pada setiap langkahnya, sebentar Pak, teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut Pak. Tetapi hasil akhirnya tetap sama. Misalnya memasak mie, kita harus merebus dengan mie dan hasilnya tetap juga harus mie. Begitu Pak, tidak harus runtut tapi hasilnya Pak, protokol Pak. ya, bagus. Ya, benar sekali ya. Sudah betul apa yang disampaikan oleh Silvia? Ada yang menanggapi? Apakah sudah betul? menanggapi, Pak. Ya, silakan Yesi, bagaimana? Kalau protokol mungkin sama dengan protokol kesehatan kali ya, Pak. Jadi tidak runtut untuk menjaga atau menghindari dari COVID bisa pakai masker dulu atau mencuci tangan dulu gitu ya, Pak. Ya, betul ya. Kalau protokol itu biasanya berhubungan ya seperti kesehatan ya, keselamatan, itu teks prosedur protokol yang seperti itu. Ya, terima kasih tanggapannya. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan tidak? Sudah jelas, Pak. Setelah Jelas, ini, Pak. Pak, sudah Pak. setelah ini nanti kalian mengerjakan post-test ya, yang akan Bapak bagikan melalui grup WA. Silakan nanti kalian kerjakan, kalian isi sebisanya. Gitu ya. Menggunakan Google Form. Ya, sudah bisa semua kan menggunakannya? Bisa Pak. Bagus. Alhamdulillah, pembelajaran tentang teks prosedur telah kita laksanakan bersama. Silakan, ada yang mau menyimpulkan tidak? Tentang pembelajaran kita hari ini. Ada yang memberikan kesimpulan? Saya Pak. Ya, silakan. Teks prosedur adalah teks untuk melakukan sesuatu yang berisi tujuan, alat dan bahan, serta yang terakhir adalah langkah-langkah disertai bukti. Teks prosedur itu terbagi menjadi 3, sederhana, kompleks, dan protokol. Di dalam teks prosedur juga ada beberapa bahasa yang antaranya adalah kalimat imperatif atau kalimat perintah. Begitu, Pak. Ya, betul ya. Pelajaran berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menyimpulkan teks prosedur ya. Jadi masih saling berkaitan. Oke, terima kasih. Pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu ya. Sama-sama, Pak. Sama, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Tutup. Pak. Yuk, sama-sama sebelum ditutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Yesi, Pak, Yesi. Oh, Yesi belum ya? Ya, silakan. Ya, Yesi. Ya, teman-teman,
Kita berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya ya, silakan ya, tetap jaga kesehatan, tetap Sama, semangat, Pak. walaupun kita belajar Sama-sama. dari rumah. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir agar kita dapat bertatap muka, bertemu kembali di sekolah ya. Amin. Tetap semangat. Wabillahi walhidayah. Ya, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi Terima kasih, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Tetap semangat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah mau apa, Ngam? Selesai juga, alhamdulillah. Sinyalnya hari ini luar biasa Bu di saya. Telkom Bagian Pak Asep kamar mana, Wen? luar. Ya sudah Bu, barangkali Ibu Sudah ya teman-teman, kita mengedit. Ya, kita lanjut edit Iya, Pak. banget Bu ya. Assalamualaikum. Iya. Masih lagi kan? Salam. Saya tidak perlu ya. Saya live ya. Ya, mangga Bu, makasih banyak Bu. Iya sih, Jinep ya.